Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Adi Aulia, salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan menjelaskan sedikit mengenai hubungan ilmu psikologi dengan tahapan dan fase pernikahan, di mana kita sudah mengetahui bukan, setiap umat yang hidup di dunia tentunya akan dan ingin menjumpai pada fase pernikahan. Tetapi hal tersebut sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang dan apa yang menjadikan sebab setiap individu ingin menjumpai dan merasakan tahapan pernikahan? Dalam umat beragama umumnya, umat agama Islam mengetahui bahwa setiap individu akan menjumpai kesempurnaan imannya dan agamanya jika ia sudah menjumpai dan melewati fase pernikahan. Tetapi hal tersebut juga harus dibarengi dengan pemahamannya tentang faktor-faktor psikologis yang akan terjadi dan akan ia hadapi ketika sudah menjumpai pada fase-fase pernikahan tersebut. Mengingat pada tahap untuk menjumpai dan akhirnya melaksanakan pernikahan itu memiliki beberapa tahap yang cukup panjang, dimulai daripada tahap ta'aruf, selanjutnya tahap khitbah, hingga nantinya tahap ijab qabul atau akad nikah dan membangun rumah tangga, yang ujungnya seperti yang kita harapkan dan sudah umum kita dengar, yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, harmonis dan romantis. Tetapi kita perlu sadar bahwa di balik itu semua, faktor-faktor psikologis juga berpengaruh dan berperan penting terhadap keinginan dari rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dimulai dari tahap ketika individu ingin mencari calon pasangannya. Siapakah itu? Apakah temannya, atau rekan kerjanya, atau mungkin sahabatnya? Mereka perlu mencari tahu berdasarkan 4 kriteria yang dijelaskan menurut riwayat agama Islam. Dimulai dari latar belakang hartanya, yang kedua latar belakang kedudukannya, atau bisa dibilang latar belakang keluarganya. Apakah dia anak seorang pejabat atau anak seorang aparat, atau memang sudah biasa dan kecenderungan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu parasnya. Apakah dia memang seorang laki-laki yang tampan dan ganteng dengan badan yang kekar gagah, atau mungkin dia adalah seorang wanita yang cantik dengan parasnya yang manis dan senyumnya yang lucu. Selanjutnya juga hal yang terpenting tetapi ditaruh pada poin nomor 4 adalah latar belakang agamanya. Nah, pada riwayat ini memang urutannya seperti itu, tetapi ada penekanan bahwa poin nomor 4 adalah hal yang harus pertama kali, saya ulangi, pertama kali untuk apa? Pertama kali untuk dipantau terlebih dahulu. Jadi ketika 4 kriteria ini ditemukan, ya kan, kita harus mengurutkannya dari poin nomor 4. Apakah agama dari calon pasangan tersebut sudah baik? Hal ini tentu berkaitan dengan ilmu psikologi yang kita kenal dengan psikologi transpersonal, di mana ilmu psikologi ini menghubungkan seberapa dekat umat manusia terhadap Tuhannya. Entah itu bagaimana kedekatannya dalam beribadah atau dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana ia melakukan aktivitas
Apakah dia selalu mengingat bahwa Tuhan yang ia sembah selalu melihatnya dalam kegiatan sehari-harinya? Sehingga dalam riwayat ini juga dijelaskan bahwa dari 4 kriteria tersebut, agamalah yang paling penting. Dimana jika seseorang menemukan calon pasangannya dan sudah melalui 4 kriteria ini dengan kriteria agama yang paling unggul, maka ketiga kriteria lainnya sudah pasti 99% dipastikan ketiga kriteria yang lain itu akan baik. Nah, tetapi ada faktor lain untuk kita melakukan ta'aruf. Selain dari ketiga kriteria tersebut, kita juga perlu mengenal bagaimana kehidupannya sehari-hari. Hal inilah yang perlu kita pelajari dengan melalui ilmu psikologi sosial atau berhubungan dengan ilmu psikologi humanistik, di mana keseharian dari calon pasangan tersebut beraktivitas, bersapa, bermain bersama, bergurau, bercanda dengan lingkungan masyarakatnya. Apakah calon kita ini memiliki hubungan sosial yang baik? Dan bagaimana cara ia bercakup, dalam kata lain, beradaptasi di lingkungannya, melakukan kehidupan dengan lingkungan sekitarnya, baik di lingkungan kerjanya, atau di lingkungan rumahnya, atau mungkin jika kita dengan calon pasangan itu hidup dalam satu perumahan, bagaimana kehidupan di lingkungan sekitar di komplek tersebut seperti apa, itu kita harus mempelajarinya juga, karena hal itu juga tercakup dalam 4 kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. Sehingga dalam proses ta'aruf ini saya simpulkan bahwa tahapan ta'aruf pada proses menuju pernikahan perlu kita sadari bahwa terdapat 2 ilmu psikologi yang harus kita pahami, yaitu pertama, psikologi transpersonal, di mana kita harus paham apakah calon dari pasangan yang akan kita nikahi nantinya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhannya. Tentunya tidak terkecuali kita juga harus meningkatkan hubungan transpersonal kita dengan Tuhan, ya kan? Yang kedua, juga ilmu mengenai hubungan psikologi sosial dan psikologi humanistiknya, di mana bagaimana cara dia beradaptasi, bersosialisasi di lingkungannya, apakah baik atau kurang baik. Nah, kita juga perlu mempelajari, sehingga nantinya ketika melanjutkan pada fase khitbah, calon pasangan baik laki-laki maupun perempuan sudah mengetahui satu sama lain, sudah paham, meskipun baru dari kesehariannya, belum secara private, belum secara menyeluruh, tetapi paling tidak kesehariannya yang tampak dari luar, masing-masing calon pasangan sudah mengetahui satu sama lain. Sehingga setelah nanti proses khitbah dilaksanakan, terus proses pernikahan berlanjut, sampai akhirnya nanti memutuskan untuk memiliki anak dan membangun rumah tangga sesuai dengan cita-citanya, yaitu sakinah mawaddah warahmah, harmonis dan romantis, akan terjalin dan terlaksana dengan baik, dan keluarga akan menjadi sejahtera.
Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya atau ada kritik dan saran dari teman-teman semua, saya persilahkan untuk diberikan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.